Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan R dan R Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Dalam jaringan terdapat beberapa cara untuk melakukan komunikasi. Cara tersebut meliputi penggunaan perangkat lunak untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi dalam jaringan. Apa itu komunikasi dalam jaringan? Komunikasi dalam jaringan adalah suatu cara berkomunikasi yang penyampaian dan penerimaan pesannya dilakukan dengan jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia maya disebut dengan cyberspace. Salah satu bentuk komunikasi virtual adalah pada penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan media komunikasi yang cukup efektif dan efisien yang tersedia dalam berbagai fasilitas layanan, seperti web, chatting, email, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lainnya. Banyaknya pengguna fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan komunikasi makin membuat manusia tergantung pada teknologi. Ketergantungan tersebut dilihat pada banyaknya penjualan smartphone dengan harga murah dengan fasilitas untuk mengakses internet. Komunikasi dalam jaringan memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan komunikasi dalam jaringan yaitu 1. Fleksibel, di mana dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang penting syaratnya adalah terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. 2. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi dalam jaringan tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dengan komunikasi daring. 3. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik walaupun kedua pihak yang berkomunikasi berjauhan. 4. Terintegrasi TIK. Sambil melakukan komunikasi daring, dapat juga memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. 5. Meningkatkan intensitas komunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. 6. Meningkatkan partisipasi. Terbukanya jalur komunikasi akan membuat makin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Di balik keunggulan atau kelebihan komunikasi daring juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu 1. Tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring.
2. Memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya perangkat keras dan perangkat lunak. 3. Menyita konsentrasi. Komunikasi daring yang dilakukan tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. 4. Banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Komunikasi daring dibagi dalam dua jenis, yaitu komunikasi daring sinkron atau serempak merupakan sebuah cara berkomunikasi dengan menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak dan waktu nyata atau real time. Beberapa contoh komunikasi daring sinkron yaitu text chat dan video chat. 2. Komunikasi daring asinkron atau tak serentak merupakan sebuah cara berkomunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya, email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Dalam komunikasi daring, diperlukan komponen-komponen pendukung untuk melakukannya. Komponen pendukung komunikasi daring yaitu 1. Komponen perangkat keras atau hardware. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contohnya, komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. 2. Komponen perangkat lunak atau software. Perangkat lunak berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang diinginkan pengguna. Perangkat lunak diperlukan sebagai penghubung antara pengguna brainware dengan perangkat keras hardware. Perangkat lunak yang biasa digunakan yaitu Skype, Google Hangout, web conference, dan sebagainya. 3. Komponen perangkat akal atau brainware. Komponen perangkat akal adalah pengguna, yaitu manusia, yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Demikian pemaparan materi komunikasi sinkron dan asinkron. Terima kasih, tetap semangat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.